Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Alfiovini dengan NIM 192521614 dari kelas B Program Studi S1 Farmasi Universitas 19 November Kolaka. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang obat yang bekerja pada reseptor adenosin, di mana saya mengambil obat teofilin. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa sih itu teofilin. Teofilin merupakan obat terapi yang sering digunakan untuk penderita asma. Obat ini banyak diresepkan oleh dokter untuk terapi dan penanganan saat terjadi asma. Kelebihan teofilin dibanding obat asma yang lain adalah efek samping yang ditimbulkan sudah diketahui oleh para ahli kesehatan, sehingga efek samping dapat diantisipasi sesegera mungkin. Teofilin merupakan serbuk hablur putih, tidak berbau, rasa pahit dan mantap di udara. Teofilin mengandung tidak kurang dari 98,5% dan tidak lebih dari 101,5% C7H8N4O2 dihitung terhadap zat yang telah dikeringkan. Kelarutan dari teofilin yaitu larut dalam kurang lebih 180 bagian air, lebih mudah larut dalam air panas, larut dalam kurang lebih 120 bagian etanol, 95%, mudah larut dalam larutan alkali hidroksida, dan dalam amonia encer. Peran teofilin pada pernafasan. Teofilin secara langsung merelaksasi otot polos jalan nafas in vitro dan seperti B2 agonis yang memiliki efek fungsional antagonis, mencegah dan menghambat efek bronkokonstriksi agonis. Mekanisme molekuler bronkodilatasi dijelaskan melalui inhibisi PDE, menyebabkan peningkatan CAMP lewat inhibisi PD3 dan PD4 dan pada siklik guanosin 3,3 min monofosfat dengan inhibisi PDE5. Efek bronkodilatasi teofilin pada jalan napas manusia diturunkan melalui caridotoksin yang selektif menghambat konduktan CA2+, aktivasi channel K+. Diperkirakan teofilin membuka channel K melalui peningkatan pada CAMP. Teofilin secara relatif merupakan bronkodilator lemah dengan konsentrasi efektif pemberian 50% in vitro yang sama dalam plasma konsentrasi 67 mg/L. Diasumsikan 60% ikatan protein. Teofilin juga memiliki efek tambahan pada bersihan mukosiliar melalui efek stimulasi pada frekuensi denyut siliar dan transport air melalui epitelium jalan nafas. Apabila otot rangka diberi teofilin akan menghasilkan asam laktat dalam jumlah besar, sehingga penggunaan O2 meningkat dan disertai pelepasan panas spontan. Enzim fosfodiesterase menyebabkan perubahan CAMP menjadi AMP. Aminofilin menghambat enzim fosfodiesterase sehingga terjadi penumpukan CAMP. CAMP adalah senyawa yang menyebabkan relaksasi otot bronkus. Katekolamin juga menambah kadar siklik CAMP jaringan dengan mekanisme berlainan. Proses ini merupakan dasar kerja teofilin pada daya bronkodilатasi. Teofilin mempunyai efek bronkodilator, yaitu menimbulkan relaksasi otot polos bronkus dengan cara meningkatkan kadar 3,5 siklis AMP adenosin monofosfat melalui penghambatan terhadap enzim fosfodiesterase, suatu enzim yang berfungsi melakukan degradasi 3,5 siklik AMP atau adenosin monofosfat menjadi 5 AMP.
juga sebagai antagonis reseptor adenosin, mempengaruhi distribusi kadar kalsium intraseluler, menghambat pelepasan mediator yang dikeluarkan sel mast. 13 efek lainnya meningkatkan kontraktilitas otot diafragma, menurunkan resistensi vaskular paru, meningkatkan drift pernafasan sentral, dan menghambat pelepasan mediator. Peningkatan bersihan mukosiliar dan vasodilatasi arteri pulmonal dapat menyebabkan ketidakseimbangan ventilasi atau perfusi sehingga tekanan oksigen arteri dapat turun setelah pemberian intravena. Teofilin terdapat juga meningkatkan pelepasan katekolamin, merangsang susunan saraf pusat, meningkatkan kontraktilitas otot miokard, dan sebagai diuretika. Peran teofilin pada jantung dan pembuluh darah. Teofilin merelaksasi prostaglandin F2 atau PGF2 dengan merangsang tonus cincin arteri pulmonalis in vitro pada konsentrasi yang sama dalam menghambat CAMP hidrolisis melalui PDE pada arteri yang sama. Meskipun teofilin tampak kurang poten dan arteri pulmonilasi daripada di bronkus, akan tetapi terdapat kesamaan pada besarnya tonus bronkus yang ditimbulkan dan PGF2 menginduksi kontraksi otot arteri sehingga menunjukkan perbedaan alamiah fungsi ototot. Termasuk fakta bahwa total aktivasi PDE pada arteri pulmonalis kira-kira 2 kali lipat di bronkus. Kurva PDE inhibisi di bronkus untuk aminofilin secara esensial monofasik dan dengan pola inhibisi yang sama dengan hidrolisis CAMP dan sardaferin. Teofilin dan selective inhibitor isoenzim PDE dapat menyebabkan relaksasi otot polos arteri pulmonalalis yang secara klinis juga digunakan sebagai terapi pada hipertensi pulmonalis yang sering terkait dengan PPOK dan asma akut. Santin mempunyai efek pada sistem saraf pusat, ginjal, otot rangka, dan otot jantung, seperti juga pada otot polos. Methylxanthine memiliki efek kronotropik dan inotropik positif langsung pada jantung. Dari semua jenis methylxanthine tersebut, teofilin paling selektif terhadap otot polos dan kafein memiliki efek pada saraf pusat yang menonjol. Mekanisme kerja teofilin dapat dilihat pada gambar. Mekanisme kerja teofilin yaitu meningkatkan kadar adenosin monofosfat siklik atau CAMP dengan cara menghambat aktivitas PDE yaitu enzim yang membantu konversi CAMP menjadi 5-AMP yang tidak siklik dan akan terjadi akumulasi CAMP pada jantung. Pada sistem kardiovaskular, teofilin secara langsung mempengaruhi akselerasi jantung atau direct cardiocelerating effect, yaitu sebagai inotropik positif. Mekanisme lainnya pada sistem kardiovaskular yaitu melalui peningkatan mobilisasi CA2+ dalam sel dengan cara mempertinggi arus pemasukan CA2+ sehingga terjadi peningkatan daya kontraksinya. Teofilin juga mempunyai sifat antagonis adenosin endogen, sedangkan adenosin bersifat antagonistik fisiologis terhadap katekolamin. Oleh karena itu, diduga bahwa adenosin dapat memproteksi jantung untuk menentang stimulasi berlebihan yang diindikasi oleh katekolamin endogen.
Teofilin dapat menurunkan tahanan perifer, merangsang jantung, meningkatkan perfusi berbagai organ, dan menimbulkan diuresis. Tetapi karena absorpsi dan disposisi teofilin sulit diduga pada pasien dengan gangguan fungsi sirkulasi sehingga sering terjadi toksisitas yang serius terhadap susunan saraf pusat dan jantung. Selanjutnya yaitu aktivasi reseptor adenosin. Di sini penjelasannya yaitu aktivasi reseptor adenosin dalam kondisi fisiologis normal dan peran santin sebagai antagonis reseptor adenosin dalam kondisi patofisiologis untuk mengatur aktivasi adenosin reseptor. Pada gambar ini, adenosin menjadi penting untuk mengatur gerakan katalisis A1 dan A3. Umumnya, selama ekspresi berlebihan dari A2A dan A2B reseptor menyebabkan berbagai disfungsi seperti vasodilatasi, degranulasi sel mas, sekresi klorida dalam sel epitel, otot polos, kontraksi sel, peningkatan sitokin, peningkatan produksi glukosa, dan lain-lain. Oleh karena itu, antagonis A2A dan A2B reseptor diperlukan untuk menangani situasi seperti itu. Karena struktur keasaman tural dengan adenosin, turunan santin bertindak sebagai keduanya, agonis dan antagonis pada reseptor adenosin. Kafein dan teofilin adalah identifikasi awal senyawa dalam antagonis aktivitas untuk reseptor adenosin, tapi dengan selektivitas sedang. Dengan demikian, struktur modifikasi mungkin memiliki tanda dampak dalam meningkatkan kembali potensi derivat satin terhadap reseptor adenosin. Pada gambar ini mengilustrasikan mekanisme aksi dari derivat satin dalam sel sinyal dengan aktivitas berlawanan pada reseptor adenosin. Indeks terapi pada teofilin. Teofilin 3,7 dihidro 1,3 dimetilpurin 2,6 1H dion atau 1,3 dimetilsantin salah satu obat yang memiliki indeks terapi sempit yaitu 8-15 mg per L darah. Potensi toksisitasnya telah diketahui berhubungan dengan kadar teofilin utuh dalam darah yaitu lebih banyak dari 20 mg per L. Rasio ekstraksi hepatik teofilin termasuk rendah yakni 0,09. Oleh karena itu, efek potensialnya ditentukan oleh keefektifan sistem oksidasi sitokrom P450 di dalam hati. Teofilin dimetabolisme oleh enzim mikrosom hepar sitokrom P450 CYP1A2. Selanjutnya yaitu cara pemberian dan dosis. Dosis terapeutik teofilin berkisar antara 10-20 mg per liter dan dosis diatur perseorangan untuk dosis terapeutik ini. Teofilin segera diabsorpsi setelah pemberian per oral, parenteral, dan perektal. Kecepatan absorpsi tergantung pada preparat yang digunakan dan cara pemberian. Aminofilin di dalam tubuh akan mengalami dimetilasi dan dioksidasi. Aminofilin diberikan dalam bentuk garam. Preparat aminofilin suppositoria mengandung 200, 250, dan 500 mg. Dosis terapi yang diberikan 5-6 mg per kilogram berat badan. Kadar terapi dalam plasma sekitar 10 mg per liter. Dosis toksik akan tercapai bila kadar dalam plasma 20 mg per liter. Efek samping pada teofilin. Kematian dapat terjadi apabila pemberian teofilin melewati nilai ambang plasma. Gejala intoksikasi adalah anoreksia, mual, muntah, insomnia,
gaduh gelisah. Apabila bertambah berat, akan timbul delirium, takikardi, dehidrasi, demam, kejang, hematemesis, stupor, dan koma. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang obat teofilin yang bekerja pada reseptor adenosin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.